kuliah tentang data mining. Ini pertemuan pertama, jadi masih pengantar. Kuliah ini bobotnya 3 SKS, jadi kita kuliahnya minggu. Sebenarnya mulainya jam 8, tapi saya bikin jam 9 jika online via Zoom. Jam 9 sampai jam 10.30. Kemudian ada penilaian tugas, keaktifan, UTS dan UAS. Untuk tugas nanti ya project ya, mungkin project. Untuk yang keaktifan atau partisipasi ini mungkin nanti saya lihat pertanyaan yang kalian ajukan. Jadi saya sangat memperhatikan keaktifan kalian untuk bertanya. Jadi sebisa mungkin nanti kalian tanya tentang materi yang saya sampaikan atau yang sudah saya share kayak gitu. Jadi saya lihat partisipasi itu dari pertanyaan. Kemudian mata kuliah ini membahas tentang penambangan data. Jadi data mining itu adalah tentang penambangan data. Kenapa data itu ditambang? Karena kita hanya mengambil yang bagus-bagusnya aja, seperti nambang emas. Kita nggak ikutkan airnya atau tanahnya, tapi hanya kita ambil yang berkualitas aja. Itu namanya data mining. Fokus bahasanya adalah tentang pengenalan data mining, proses data mining, evaluasi dan validasi, metode dan algoritma, serta jenis penelitian data mining. Mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah ini diharapkan dapat memahami materi dan melakukan penelitian pada tema data mining. Jadi nanti saya berharap kalian bisa memahami materi di kuliah ini sehingga nanti bisa kita pakai untuk skripsi. Jadi skripsi itu nanti di penelitiannya fokusnya ke data mining. Jadi sudah banyak sekali penelitian yang tentang data mining dan bisa dibuat untuk skripsi. Kemudian referensinya banyak. Buku data mining berbahasa Indonesia bisa kalian beli atau kalian download. Beli di toko buku ya, bisa Gramet atau Togamas. Itu pokoknya judulnya adalah data mining. Ini misalkan kalian mau yang berbahasa Indonesia. Ini adalah berbahasa Inggris semua. Jadi banyak sekali bisa kalian pilih kalau mau bahasa Inggris. Kemudian kuliah kita yang pertama, ini minggu pertama sampai minggu ke-8 ada perkenalan tanggal 30 Agustus, kemudian proses dan tools data mining itu 6 September, kemudian algoritma klasifikasi, clustering. Ya ini nanti menyesuaikan apabila waktu kita cukup untuk membahas ini, bisa kita lanjutkan sampai yang ini ya, estimasi dan forecasting. Apabila tidak sampai ke sini mungkin saya pilih ke yang klasifikasi clustering aja. Kemudian untuk softwarenya kita pakai RapidMiner. Ini software aplikasi untuk mengerjakan data mining ini. Kemudian di akhir sebelum UAS, jadi minggu-minggu terakhir ini ada review jurnal. Ini nanti mungkin berkelompok, teknisnya saya jelaskan nanti. Dan ada final project, ada presentasi dan lain sebagainya. Jadi UASnya nanti yaitu final project. Ini outline dari kuliah kita. Data mining itu kayak gini. Kita masih yang di tahap 1. Apa dan mengapa data mining, peran utama dan metode data mining, sejarah dan penerapan data mining, proses dan tools data mining. Ini nanti yang kedua. Mungkin saya nanti langsung ke ini ya, pre-processing data sama yang ini nanti yang akan disebut sebagai metode atau algoritma. Kuliah kita bisa pakai Zoom, ini nanti menyesuaikan aja. Kemudian YouTube link. Untuk Google Classroom masih saya usahakan ya, Google Classroom ini masih belum saya bikin. Mungkin nanti saya upload yang jelas. Bisa pakai tutorial video, pakai YouTube dan sharing materi. Mungkin nanti bisa ini alternatifnya grup WA.
Kemudian untuk mahasiswa yang kesulitan sinyal, harap menghubungi atau menginfokan ke saya. Materi yang pertama sumbernya dari Pak Romi Satria Wahono. Saya hanya menyampaikan aja. Pengantar data mining, apa dan mengapa data mining, peran utama, sejarah dan penerapan. Apa dan mengapa data mining? Data mining itu apa? Pertama, latar belakangnya. Kita tahu masalah ya. Kita tahu masalah dulu. Manusia itu memproduksi data. Ini yang patut digarisbawahi, memproduksi data. Dari bidang apapun itu datanya sangat besar. Misalkan astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca sama finansial, ini datanya sangat besar sekali. Kemudian ini ukuran yang biasa kalian tahu, ukuran kita memori komputer. Biasanya kan paling besar tuh di sini, di gigabyte. Nah, untuk yang terabyte sama petabyte ini gimana? Ini biasanya perusahaan yang sudah besar, misalkan Google atau YouTube, ini biasanya sudah satuannya petabyte sampai terabyte. Ini contoh pertumbuhan data biologi dan kedokteran. Ada 20 petabyte data setiap tahun. Nah, bisa kalian bayangkan petabyte itu mana? 10⁻15 ini. Begitu besar sekali datanya. Kemudian dari website, dari email, dari Instagram, Amazon, Twitter. Ini gudang data ya. Jadi di era revolusi industri 4.0 ini kita itu banyak data tapi nggak bisa menjelaskan di data itu tuh ada apa, ada informasi apa. Jadi banyak data tapi nggak ada informasi sama sekali. Itu yang menjadi masalah utama di sini. Nah, istilahnya itu tsunami data. Nah, Google memproses 100 petabyte per hari, bayangkan. Kemudian Facebook memproses data 300 petabyte per hari. Ini kan sebuah data yang sangat besar, tapi nggak ada nggak ada informasi yang kita dapatkan gitu. Kemudian YouTube 1000 petabyte video storage. Jadi penyimpanan videonya 1000 petabyte. Nah, 1000 petabyte itu ini berarti masuk ke exabyte ya. Ini YouTube. Jadi intinya ya gitu, kita kebanjiran data, tsunami data, kebanyakan data, tapi pengetahuannya nggak ada, nol. Pengetahuannya nihil. Itu kata John Naisbitt, Megatrends tahun 88. Nah, bagaimana cara mengubah data menjadi pengetahuan? Yang pertama, data harus kita olah supaya bisa menjadi manfaat bagi manusia. Jadi kita di titik ini. Bagaimana kita akan ke atas? Caranya adalah dengan data mining. Tujuannya apa? Ketika kalian sudah di sini, di titik knowledge ya, itu akan membantu pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan. Siapa yang menggunakan data mining ini adalah pimpinan atau stakeholder. Itu ketika sudah menjadi pengetahuan. Stakeholder bisa nggak atau pimpinan bisa nggak ngomong dari data? Nggak bisa, harus kalian ubah dulu ke dalam knowledge, baru bisa ngomong pengambilan keputusan sama kebijakan. Contohnya gini, data kehadiran pegawai. Kamu punya data kehadiran pegawai macam kayak gini, ada NIP, tanggal, datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa. Ini kita nggak bisa ngomong banyak dari sini. Bahkan kita bingung, ini mau ngomong apa data ini. Ini namanya data mentah ya, ini data mentah. Kemudian kita akan ke informasi.
Informasinya itu ini mencapai tahap informasi. Jadi kalian rekap untuk NIP ini masuknya berapa, alpa berapa, cuti berapa, sakit berapa, telat berapa. Sama halnya untuk yang lain. Ini baru akumulasi bulanan kehadiran. Nah, ini baru bisa ngomong sedikit. Kita bisa ngomong di sini. Untuk NIP 1103 dia nggak pernah alpa, cuti, sakit, telat nggak pernah. Masuknya lengkap dua-dua. Untuk yang NIP 1142 masuknya 18, alpanya 2, sakitnya 2 gitu. Di sini baru bisa ngomong. Kemudian di sini, nah ini yang dikerjakan oleh data mining. Mencari apa? Pola. Mencari pola. Misal di hari Senin terlambatnya ada 7 orang, Jumat terlambatnya ada 5 orang, di Selasa, Rabu, Kamis ada 0 atau 1 orang. Berarti dari tabel ini yang perlu kita perhatikan adalah Senin sama Jumat. Kenapa? Karena angka keterlambatannya sangat tinggi. Angka pulang cepatnya di Jumat sangat tinggi. Nah, ini kan kita udah bisa ngomong nih. Oh, pola kebiasaan kehadiran pegawai itu kayak gini di Senin sama Jumat, itu yang bermasalah. Baru nanti setelah ketemu pola, ada pemangku kebijakan yang membuat penataan jam karyawan. Hari Senin mulainya lebih siang, mulai jam 10 supaya nggak ada yang terlambat. Hari Jumat diakhiri jam 14, diakhiri lebih awal. Kenapa? Karena biar nggak ada yang pulang cepat gitu. Nah, ini tingkatan yang tadi. Kalau masih dalam bentuk data absensi pegawai, berarti dia masuk data. Ketika sudah direkap kehadiran, itu masuk ke informasi. Ini sudah bisa berbunyi sedikit, udah bisa ngomong lah datanya tuh. Kemudian stage ketiga yaitu pola. Pola ini lebih bisa ngomong lagi karena ini kita sudah tahu ciri atau karakteristik. Ini udah masuk ke pengetahuan. Nah, ranahnya data mining itu ini sama ini masuk ke data mining. Tingkatan paling atas ini nggak kita bahas karena ini kan udah masuk ke kebijakan ya. Kebijakan tuh ranahnya siapa? Ranahnya siapa tadi? Pimpinan sama stakeholder gitu. Nah, kayak gini ya. Kemudian untuk ilustrasinya, apa sih bedanya data, informasi, pengetahuan, kebijakan itu apa? Data itu masih dalam butiran putih kayak gini, nggak ada warna. Informasi sudah ada warna, udah bisa ngomong sedikit. Oh, di informasi ini ada 2 macam, ada hijau sama biru atau ungu. Terus di pengetahuan ini udah ada keterkaitan. Oh, yang hijau ini keterkaitan sama ungu apa, ungu keterkaitan sama yang hijau ini apa. Ini udah terhubung. Di knowledge, pengetahuan ini udah ada hubungan antar bulatan-bulatan ini, antar objek. Insight sama wisdom ini masuk ke kebijakan ya. Ini udah nggak kita bahas yang 2 ini. Jadi apa data mining itu? Data mining itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak. Ingat, highlightnya metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola. Jadi apa kata kuncinya? Pengetahuan sama pola dari suatu data besar. Istilah lainnya KDD, Knowledge Discovery in Database. Knowledge Discovery, penemuan pengetahuan di dalam database. Kemudian Big Data, Business Intelligence. Mungkin anak SI ini banyak banget yang Business Intelligence nih. Kemudian Knowledge Extraction, Pattern Analysis, Information Harvesting. Ini sama aja, cuma istilahnya doang. Ini sama aja dengan data mining. Ini konsepnya dari ini namanya raw data atau data mentah. Kemudian ini setelah diolah dengan menggunakan data mining, dia menjadi pengetahuan. Jadi ini pakai algoritma tadi ya.
algoritma. Dan ini adalah outputnya. Ini definisi. Kemudian misal data dari sistem informasi akademik atau SIAKAD ya. Apa pernah kita mengubah menjadi pengetahuan? Enggak pernah, tidak pernah. Seperti apa pengetahuan itu? Dia ada rumus, ada pola, ada aturan. Nah, ini kan data mentah, raw data. Kita nggak bisa ngomong dari tabel ini tuh nggak bisa ngomong. Makanya dia disebut raw data. Dari data mentah kita bisa data mentah atau raw data kita bisa ubah ke dalam pencarian prediksi kelulusan mahasiswa. Loh, kok bisa? Ajaib kan? Ya bisa. Dengan apa? Dengan tree atau pohon. Tree atau pohon. Kayak gini. Dibedakan menjadi bekerja dan mahasiswa. Kemudian mahasiswa dibedakan IPS-nya, ada yang di atas 2,2, ada yang di bawah 2,2. Yang di atas 2,2 kebanyakan tepat waktu. Yang kurang dari 2,2 IPS-nya dibagi lagi, ada yang terlambat, ada yang tepat waktu. Nah, kayak gini, ini namanya pohon keputusan. Ketika nanti ada data baru masuk, data baru mahasiswa ya, satu mahasiswa aja, dia nanti mulai dari sini start. Misalkan dia bekerja atau mahasiswa, misalkan bekerja, oke, berarti ke sini IPS-nya berapa? Kurang dari atau lebih dari, berarti dia tepat waktu. Ini adalah kesimpulan atau finish. Berarti kesimpulannya si satu mahasiswa baru ini dia lulus apa? Tepat waktu. Begitu. Contoh lain di KPU, ini kalian baca sendiri. Sama juga pakai tree atau pohon. Penentuan kelayakan kredit ini untuk di bank ya, peminjaman uang atau pinjam uang. Keputusannya di mana? Kan di bank mau ngasih kredit atau enggak. Jangan sampai bank itu terjebak pada nasabah yang dia kredit macet. Wah, bisa rugi. Maka dari itu ada yang namanya pohon keputusan atau tree di sini. Jadi nanti keputusannya bisa lancar, macet, lancar, macet kayak gini. Jadi ketika ada satu nasabah yang akan dipertimbangkan apakah diberi atau enggak, ini dimasukkan ke sistem ini, dimasukkan ke sistem, nanti akan diproses oleh sistem sehingga kesimpulannya di sini macet atau lancar atau gimana. Nah, itu nanti yang akan bekerja itu sistem. Klasterisasi tingkat kemiskinan ini juga bisa juga untuk menganalisa wilayah. Misalkan di wilayah Jatim di klaster tingkat kemiskinan itu yang terbesar itu di mana, sama kayak di gambar ini. Kemudian ini yang sering kalian lihat di e-commerce, bisa di Shopee atau di Tokopedia ya. Misalkan kalian membeli ini atau membuka halaman ini, biasanya ada kolom rekomendasi yang ini. Jadi orang tuh dengan dikasih rekomendasi dia bisa beli yang lain, beli lebih banyak lagi ya kan, karena kecenderungan minat kita ada di sini, maka dikasih rekomendasi biar orang makin belanja banyak. Kok bisa sistem itu ngasih rekomendasi yang tepat? Karena dia
Amazon, Shopee, Tokopedia ini menerapkan yang namanya algoritma data mining. Ini contohnya antara stupid apps sama smart apps ini istilah aja. Jadi istilahnya ada yang aplikasi bodoh sama aplikasi cerdas. Aplikasi bodoh tuh cuman nyatet aja, jadi sistem informasi akademik. Kalau yang cerdas, sistem prediksi kelulusan mahasiswa. Jadi dia bisa memprediksi, kan keren kan ya, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian baca. Ini perusahaan-perusahaan yang hanya bermodalkan mengolah pengetahuan alias KDD, Knowledge Discovery in Database. Uber, Google tuh nggak punya konten, tapi dia bisa gede. Kenapa? Karena dia search engine itu kan rekomendasi. Jadi Google itu rekomendasi, sistem rekomendasi. Alibaba juga rekomendasi. Airbnb yang suka traveling, dia nggak punya hotel, nggak punya villa, nggak punya penginapan sama sekali, tapi dia menyediakan rekomendasi. Ini yang dijual oleh perusahaan-perusahaan itu. Gojek itu nggak punya kendaraan, tapi dia bisa jadi perusahaan. Nah, bayangkan betapa canggihnya si data mining ini jika dipelajari benar-benar. Ini tingkatannya. Jadi ini masih raw data yang di tingkatan data search ini. Ini masuk ke data mining, namanya data scientist. Kemudian yang di sini sudah masuk ke ranah pimpinan, end user maksudnya. Hubungan data mining dengan bidang lainnya banyak banget. Oke, ini refleksi diri aja. Jadi kalimat sendiri, tulis dengan kalimat sendiri apa yang dimaksud dengan data mining dan sebutkan alur konsep data mining. Ini ada beberapa kategori ya, subtopik. Ini namanya topiknya data mining. Subtopiknya ini ada estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, sama asosiasi. Contoh dataset atau himpunan ini didapat dari repository di mana? Uji repository namanya. Repository di internet. Ini namanya atribut. Jadi sepal, panjang sepal, lebar sepal, kemudian petal itu kelopak ya. Panjang petal, kemudian lebar petal. Ini kan namanya atribut atau karakteristik atau variabel. Yang ini namanya kelas. Nah, ini masuk ke data nominal. Yang ini numerik. Jadi yang ada angkanya ini namanya numerik, yang bertipe karakteristik atau huruf narasi begini namanya nominal. Jadi ini ada dua tipe data, perhitungan sama pengukuran. Pengukuran tuh dibagi lagi jadi rasio sama interval. Kemudian perhitungan ada ordinal sama nominal. Ini tipe data ada rasio, interval, ordinal, nominal. Ini contoh-contoh aja. Jadi contohnya itu kalau rasio umur, berat badan, tinggi badan, jumlah uang. Ini rasio. Jadi udah pasti. Interval itu jarak, jadi ada selang antara 0 sampai 100, 20 sampai 30 biasanya. Terus ordinal itu peringkat. Jadi kayak di angket atau di kuesioner itu kan ada tingkat kepuasan, puas, tidak puas, cukup, sedang, baik, buruk, itu namanya ordinal. Nominal atau label itu kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, nama kota. Jadi ini untuk menunjukkan beberapa objek atau memperolehnya dengan kategorisasi. Ini label aja.